Akhirnya teman-teman, High and Low ngerilis teaser untuk project baru mereka. Ya, yang merupakan sebuah film atau series. Dan dari kemarin-kemarin kita nerka-nerka pun ternyata terkaan gua banyak benernya. Dimana High and Low bakal tembak-tembakan, High and Low bakal nyatuin dua dunia, dua title ya. Yang mana title Sword yang ngewakilin Kohaku, Cobra, Murayama, DOG lah. Dan title The Wars yang diwakilin oleh anak-anak sekolah. Dan di teaser terbaru ini, keduanya bakal disatukan dalam satu frame. Gila. Jadi film terbaru ini namanya adalah High and Low The Shin Sekai, alias High and Low Dunia Baru. Oke, di awal-awal gue bakal jelasin dulu tentang apa itu High and Low The New World. Jadi pengumuman ini keluar tadi tanggal 24 Juni ya, dalam acara High and Low 10 Anniversary Special Greeting, yang mana gue skeptis nggak mau ngebahas dan nggak jadi karena di situ ada tulisan pengumuman ini nggak akan ada soal film. Taunya jebret trailer baru. Ini masih teaser sih. Jadi film ini bakal disutradarain oleh Kubo Shigeaki, sang legend, sang OG, bapak senimannya Halo, dan bapak Hiranuma Norihisa. Jadi keduanya bakal megang film ini. Jadi awalnya tuh ada acara sapa fans nih, meet and greet. Terus tiba-tiba memperkenalkan video promosi untuk High and Low The New World. Jadi gue bakal jabarin dulu yang ada di acara ini karena isinya juga cukup penting. Hiro, yaitu yang punya LDH, kirim pesan kepada para hadirin dan ngomong, selama 5-6 tahun terakhir, Norihisa Hiranuma dan saya telah merencanakan proyek dunia baru. Tapi karena COVID dan segala macem, semuanya nggak berjalan sesuai rencana. Proyeknya High and Low berskala besar, jadi seringkali ngebutuhin banyak waktu. Nah, kata Pak Hiro dalam High and Low yang baru ini, Akira bakal berperan sebagai Kohaku, Naoto berperan sebagai Jessie, dan Shirahama alias Alan bakal berperan sebagai Bernie. Tapi katanya Bernie nggak ditampilkan dalam trailer dan dikatakan udah ngalamin transformasi yang besar. Jadi gue pun penasaran kayak apa penampilannya Bernie. Nah, sementara itu Kazuma dan Hokuto yang muncul dalam seri title The Wars alias fase 2-nya High and Low. Nah, Hiranuma sedikit komentar, ini adalah dunia baru. Mereka bakal tampil dengan cara baru bersama para pemeran yang telah memimpin High and Low hingga saat ini, alias DOG. Dia juga ngasih tahu kalau ada anggota pemeran tambahan lain yang belum diumumin. Dan bilang kayak gini, kami berharap dapat memperluasnya ke seluruh dunia. Jadi mungkin bakal mencakup artis dan anggota pemeran dari luar negeri. Mohon dinantikan. Nah, artinya bakal ada nih artis-artis luar. Yang mana dari sini tuh bisa kita simpulkan kalau ada peran dari orang luar. Di dalam film ini, nantinya bakal ada sebuah kelompok yang beranggotakan orang-orang luar negeri, geng mafia yang dari luar Jepang. Gitu. Spekulasi gue sih antara Amerika Serikat ataupun geng-geng Italia kayak mafioso. Karena di trailer ini juga kelihatan ya ada tampilan-tampilan mafioso banget. Dan Naoto juga bilang misteri terbesar selama ini, yaitu Balji, bakal muncul di dunia ini, di film ini. Nah, terus Hiranuma ngomong dengan antusias, kami sedang merencanakan strategi di mana kami akan secara bertahap mengungkapkan seperti apa Balji itu, identitas aslinya, hingga perilisan pada tahun 2027. Saya harap Anda dapat menikmati ketegangan sepenuhnya sambil nunggu perilisan. Weh, gila, Balji siapa nih kira-kira nih? Dan di sini Bang Hokuto juga ngasih spoiler ya. Katanya di film ini tuh bakal ada lagu-lagu baru, tapi juga lagu-lagu lama yang ikonik dari Halo yang melekat banget sama Halo itu bakal kembali mewarnai film ini dalam berbagai cara. Jadi film ini bakal berelemen nostalgia, ada banyak elemen baru, dan jadi film penggabungan antara dua title High and Low, alias dua fase High and Low, fase Sword dan fase The Wars. Dan secara resmi juga dikatakan bahwa fase ketiga ini, fase dunia baru ini, adalah fase terakhir dari High and Low. Dimana setelah fase ini gak bakal ada lagi namanya judul High and Low. Yap, mungkin ini adalah film atau series terakhir dari High and Low. Makanya diproduksinya mundur lagi dan mundur lagi. Jadi prediksi gue tepat bahwa High and Low mundurin jadwalnya, harusnya rilis tahun ini, jadi rilis tahun 2027. Karena emang projectnya kayaknya segede itu. Gue nggak tahu projectnya sebesar apa, karena gue baru ngeliat cuma ada 5 cast doang di sini. Oke, itu tadi dari acaranya. Sekarang kita pindah ke trailernya yang mungkin kalian udah tunggu-tunggu nih.
Jadi di awal scene kita diperlihatkan siluet dari 6 orang. Dan salah satu siluet itu siluetnya paling besar di antara yang lain. Dan salah satu orang dari kanan, kedua, itu posturnya kayak cewek, kayak wanita banget. Dan orang yang ada di paling kiri itu pakai topi fedora. Dan mereka semua pakai jas yang sampai lutut. Dugaan pertama gua adalah mereka Mighty Warriors yang dipimpin oleh Balji. Dan Balji itu adalah yang bayangannya paling besar. Kalau menurut keyakinan saya. Lalu scene pindah ke sebuah hutan di mana banyak mobil-mobil klasik terbengkalai. Ini tuh mobil-mobil era tahun 80-an, yang mana di sini terbengkalai. Dan kalau kalian teliti, di sini ada 3 orang yang naik motor. Dan ternyata yang naik motor adalah Hanaoka Fujio dan Takajo Tsukasa. Dengan wajah mereka yang kotor dan bonyok. Entah habis dihajar siapa, intinya mereka udah naik motor dan udah lulus dari Oyako. Kita bisa lihat di sini di wajah Fujio, dia itu bonyoknya paling parah ya, dimana ada scars juga di wajahnya. Dan tampilan mereka ini kucel banget gitu, kayak Root Boys. Dan di depan Fujio itu kalau kalian teliti, ada satu orang lagi naik motor serba hitam. Selanjutnya ada scene dimana seseorang yang pakai topi koboi itu ngelawan beberapa orang bersenjata api. Ya, setelah gue perhatikan, beberapa senjata apinya itu adalah senjata-senjata standar militer. Gue bukan orang yang ahli senjata modern banget, tapi kalau nggak salah, itu adalah salah satu dari seri M4 yang dimodifikasi pakai scope eksternal. Dan kelompok yang dilawan orang cowboy ini pakai pakaian yang serba merah. Dan mobil mereka pun warna merah. Dan lagi-lagi, mobil-mobilnya itu kelihatan kayak modifan klasik 80-an. Dan latar tempatnya itu kayak sebuah bangunan yang kayak udah tua, kosong, mirip-mirip kayak di film Red Train. Dan scene berpindah ke sebuah tempat kayak, apa ini? Gereja, museum, tapi di kiri kanan semua penuh sama tanda salib, alias kuburan massal. Dan di sini tone-nya tuh kayak post apokalips banget. Nah, scene selanjutnya adalah scene yang paling gue suka dari teaser ini. Dimana Jesse ngelawan banyak banget tentara full armor dan bersenjata kaliber standar yang buat AR 5,56 ya. Dimana di sini Jesse cuma modal pistol sama pisau dan dia kelihatan lihai banget ngabisin satu persatu tentara tersebut. Dan di sini Jesse dengan tampilan seperti biasa, celana jeans, kaos putih, jaket loreng, rambutnya pirang. Di sini kelihatan dia ngabisin semua tentaranya. Ya, dihabisin. Dan latar tempatnya itu kayak sebuah pabrik tua. Dan setelah ngabisin tentara, Jesse ngelawan satu orang yang rambutnya kayak tublok gitu. Dan gaya bertarungnya lincah. Alasan gue suka ini juga karena ini lebih negasin bahwa siapa itu Mighty Warriors. Kan Ice dan kawan-kawan itu mantan mercenaries, mantan tentara bayaran. Di sini tuh kayak nunjukin kalau ya mereka itu levelnya segini aslinya. Selama ini tuh di High and Low filmnya ya ibaratnya di nerf lah. Karena kan lawannya juga berandalan. Dan Mighty Warriors mode serius ya begini. Kayak selama ngebayangin Mighty Warriors, karena gue baca-baca situsnya juga ya tentang masa lalu karakternya, yang digambarkan itu yang terbayang di otak gue kurang lebih kayak begini. Dimana Ice, Nine, Pearl, Jesse itu masa lalunya ya kerjaannya ya begini. Makanya di sini kelihatan Jesse kayak udah biasa gitu, ngabisin tentara kayak cemilan anjing. OP banget. Dan karakter yang rambutnya kayak tublok yang nendang si Jesse itu pakai celana hitam yang ketat gitu kayak celananya Kohaku. Gue nggak tahu ini siapa dan kenapa kok bisa orang ini ngendaliin militer. Sekali lagi ya, ini militer di bawah si orang ini, si orang tublok. Dan kelihatan juga kalau tempatnya ini di tengah hutan, karena di jendela kelihatan banyak daun-daun. Intinya gue belum bisa menerawang ini siapa orangnya. Tapi kalau rambutnya tublok, ya kalau gue bilang Ryu, nggak mungkin juga. Mereka satu tim. Intinya ada kelompok lain selain Sword, selain Kohaku, selain Mighty Warriors di sini. Dimana mereka emang pakai militer buat nantinya perang. Dan orang yang mimpinnya juga jago berantem. Tuh Jesse ditendang sampai mental cuy. Dan selanjutnya ada seseorang yang menembakkan pistol berwarna emas. Dan di depannya itu dipakein muzzle ya. Dan kayaknya yang nembakin itu adalah sebuah ketua dari sebuah kelompok. Dimana setelahnya dimunculin sekelompok masyarakat di tengah-tengah sebuah api. Kalau kita perhatikan mayoritas senjatanya adalah pistol. Dan kalau kalian sangka ini adalah sebuah geng, no. Kalau kalian lihat lagi, di sini banyak banget anak-anak. Di dekat pohon di kiri kita bisa lihat ada wanita 2, terus ada anak-anak 3, terus di tengah-tengah nih paling belakang
aki-aki ya, dan ada lagi bocil. Yang gua rasa ini adalah kelompok masyarakat. Lagi-lagi, bisa aja mereka ini masyarakat dari Kabupaten Sword. Dan kelihatan juga di sini ada beberapa warga yang pegang senjata yang jenisnya militan, alias cuma bisa dipakai oleh militer atau dimiliki oleh militer. Kayak senjata jenis carbine, di sini variannya kebanyakan senjata-senjata kampung, alias senjata-senjata yang hanya bisa dimiliki oleh sipil di Amerika Serikat, setahu gua ya. Dan kelihatan kayak ada yang pegang revolver. Dan scene setelahnya muncullah Kohaku yang selama ini tuh kita bahas gitu, si gondrong satu ini. Dan lagi-lagi ya, tempatnya tuh kayak di tengah hutan, bangunan tua terbengkalai, dan di belakang Kohaku tuh di tebing-tebingnya itu banyak banget kuburan salib. Waduh, ada apa nih? Dan inilah first look close up dari Kohaku yang terbaru, dimana dia di sini kelihatan kayak capek, stres, dan rambutnya itu makin gak keurus gitu. Dan dari matanya juga kita bisa lihat kalau dia ini sedang marah terhadap sesuatu. Yang mungkin berkaitan dengan Mighty Warriors atau kelompok militan yang tadi. Setelahnya scene gelap dan ada voice over dari Kohaku yang bilang, "Tunggu lu Balji." Gila. Dan teaser ditutup dengan title High and Low The New World. Oke, itu tadi breakdown scene per scene. Sekarang gue mau ambil kesimpulan dari semuanya. Pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul adalah, Bang, Murayama muncul nggak? Bang, Todoroki muncul nggak? Sabar, ini baru teaser pertama coy. Cast yang baru diumumin itu baru 5, yaitu Akira sebagai Kohaku, Naoto sebagai Jesse, Kazuma sebagai Fujio, Hokuto sebagai Tsukasa, dan Alan sebagai Bernie. Dan ini masih awal banget untuk kita nyari-nyari karakter ya, sabar aja dulu. Ntar juga di trailer pertama mungkin kita bisa lihat lebih banyak karakter. Jadi ada apa sih sebenarnya di High and Low The New World ini? Kayak kok dunianya sepi banget, kayak post apokalips, banyak mafia, terus kok banyak kuburan dari tadi, banyak banget salib di tanah ya. Dan adanya kelompok masyarakat yang bersenjata. Ini yang paling anomali banget. Dan tampilan Kohaku yang jauh lebih gondrong, serta tampilan Fujio dan Tsukasa yang urak-urakan banget gitu. Motornya juga urak-urakan banget, gak keurus, gak kayak dunia modern. Kesimpulan yang bisa gua ambil, dunia High and Low yang ini, itu time skipnya cukup jauh. Mungkin sekitar 5-10 tahun, kayaknya kalau 10 kejauhan sih ya. Mungkin sekitar 5 tahun atau 6 tahun, dimana dunia kejahatan itu udah mulai merajalela, alias mungkin nanti kita bakal lihat gimana Balji ini kan punya rencana ceritanya. Kita nggak tahu rencananya apa. Dan tiba-tiba dunia High and Low itu berubah banget drastis. Dan ini adalah High and Low yang paling beda dari keseluruhan dunianya. Fase 3 ini adalah fase yang paling serius. Kemungkinan besar sosok Balji ini punya rencana besar buat kayak nguasain negara gitu. Kayak buat ngambil alih nggak cuma Sword tapi kayak negara gitu. Makanya di sini kita bisa lihat ada militer bersenjata yang ikut andil di dalam film ini, yang ceritanya berlawanan sama kelompoknya Jesse alias Mighty Warriors, kelompok masyarakat, dimana kayaknya para masyarakat ini dibantai habis-habisan yang mungkin oleh sang kelompok militer, dimana kita bisa lihat masyarakatnya ada yang pegang senjata militer, yang kemungkinan itu adalah curian hasil sisa perang. Nah, teori gua sebelumnya itu kan si Kuryu generasi baru ini alias si Mighty Warriors ini mancing Sword ke Little Asia, karena di sana nggak bakal ada hukum yang ngelindungin. Dan kalau kita lihat lagi bangunan-bangunannya, bangunan-bangunan tua segala macam kumuh. Apakah mungkin ini ada di Little Asia? Dan apakah mungkin teori gue benar lagi? Dimana di tempat tanpa hukum ini, Kuryu generasi baru alias Mighty Warriors ya, itu berhasil nguasain tempat ini. Little Asia sepenuhnya dikontrol, rakyat disiksa segala macem. Dan mungkin dari sini pemerintah pusat Jepang itu peduli. Dan karena nggak bisa pakai hukum buat ngelawan si Mighty Warrior ini, ya mereka mungkin sewa mafia, tentara bayaran juga gitu. Mungkin ya. Dan lahirlah kelompok yang isinya tentara tadi, yang dipimpin oleh si pria tublok. Nah, mungkin kelompok itu tuh ya non-negara gitu, non-formal, informal, tapi tetap militan dan dibiayain. Karena lagi-lagi, balik lagi, Little Asia itu area tanpa hukum, negara nggak bisa nyentuh. Dan mungkin Mighty ataupun Kuryu generasi baru di situ tuh gila-gilaan sama warganya, terjadi perlawanan, dan bahkan Kohaku sendiri pun turun gitu ya. Mungkin Fujio juga
sampai ke sana, gue nggak tahu. Gue belum ada gambaran kenapa Fujio ada di sana. Yang intinya adalah hukum negara di sini udah nggak berlaku. Makanya masyarakatnya pegang senjata dan banyaknya kuburan yang terlihat di trailer ini. Kalau geng, menurut gua di sini ada 4 kelompok. Intinya ya, yaitu kelompok Mighty Warriors alias Kuryu generasi baru, kelompoknya Balji itu. Terus ada kelompoknya Kohaku bersama Fujio dan Tsukasa. Terus ada kelompok masyarakat, yang mana masyarakat ini yang kuburannya banyak tuh. Dan mungkin kayak Kohaku tuh memang gak berserikat dengan masyarakat gitu, tapi dia bakal ngebantu. Nah, kelompok keempatnya adalah para gangster, para mafia. Mafia selain Kuryu yang pakaiannya merah-merah tadi. Dan lagi-lagi ya, pembahasan gue sebelumnya soal yang Warriors Anthem, soal persenjataan Kuryu, lisensi, terus Little Asia, area tanpa hukum, itu di sini semakin kuat, semakin terbukti bahwa arahnya tuh bakal ke sana. Dan gue seneng banget kalau teori gue ini akhirnya benar ya. Tapi terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir.